balik lagi di channel saya, Billy Agi Chandra. Konten kali ini berhubung cuaca sedang tidak mendukung untuk berpergian dan untuk touring-touring kecil-kecilan, karena ya mau gimana sih ya, bulan-bulan Desember, Januari kita tahu tuh pasti sering hujan di Indonesia sendiri, karena emang itu bertepatan dengan musim hujan. Maka dari itu di konten kali ini saya akan memberikan tips and trick buat kalian pengguna supermoto, user supermoto di luaran sana. Nggak hanya berfokus pada WR saja sih, ini untuk keseluruhan lah ya. Anggaplah buat anak-anak supermoto, anak-anak trail tuh, saya akan memberikan sedikit tips and trick biar kalian tetap nyaman berkendara dan menggunakan kendaraan kalian dalam aktivitas sehari-hari. Jadi di sini saya akan memberikan tipsnya, ada beberapa cara. Saya plotkan menjadi ya mungkin antara 3 atau 4, nanti seingat saya lah ya, karena saya kebetulan juga tidak memakai teks dan bener-bener di luar kepala aja sih. Jadi ngomongnya saya saja, dan kita lihat poin pertamanya adalah 1, kita harus selalu bawa jas hujan. Kenapa? Karena notabene untuk motor-motor yang seperti ini itu pasti lebih nyiprat daripada motor-motor yang lain. Jangan kita bandingkan dengan Matic atau kendaraan sejenisnya. Kalau motor-motor beginian tuh becek sedikit saja, kaki, muka, badan kita kena cipratan semua. Dan itu memang yang banyak dikeluhkan dari user-user supermoto sendiri. Karena ya mau gimana ya, kita udah dapat kerennya ketika menaiki ini, tapi resikonya ya seperti itu, kecipratan. Maka dari itu jangan sampai lupa untuk jas hujannya. Untuk saya pribadi, jas hujan saya selalu bawa. Itu saya selalu bawa backpack ketika berpergian, atau kalau kalian pun punya waist bag itu tas samping yang agak gede, itu bisa sih, tinggal pinter-pinternya kalian buat ngelipet jas hujannya biar masuk dan tertata rapi di waist bag kalian. Jadi harus bawa itu penting sekali, karena mau gimana lagi, kita ketika menggunakan motor seperti ini pastinya tidak dapat bagasi motor, itu pasti. Jadi harus selalu bawa dengan cara seperti itu. Lalu yang kedua, nah ini yang sering mungkin secara nggak sadar kita tuh sering kalau bahasa saya sih sering diumpat oleh pengguna motor lain. Karena kenapa seperti itu? Karena kadang kita terlalu cepat berjalan ketika hujan, dan notabene sendiri kita user supermoto jarang yang pakai spakbor belakang. Ada sih memang yang masih pakai ori yang sesuai dengan bawaan pabrik, cuman udah ya berapa persen sih ya yang masih menggunakan spakbor ori. Kebanyakan kan udah diganti. Nah itu sering kita dapat umpatan. Itu adalah suatu momen dimana kita harus introspeksi. Mulai saat ini, mulai kalian lihat konten saya, kenapa ketika hujan kalian mending agak minggir lah ke kiri. Jadi pengguna kendaraan yang dari belakang kalian itu nggak terciprat dengan ban sumo kalian. Karena ya kita kan sebagai rakyat Indonesia harus tidak boleh egois. Jadi saya sendiri kalau ketika hujan turun itu saya lebih dominan ambil jalan yang kiri, di bagian kiri. Jadi untuk pengguna yang lain, nyelip kita gampang, take over kita gampang, ya tidak menciprati, membasahi badan dari pengguna lain, karena
kita tahu cipratan supermoto itu jauh sekali, ditambah dengan biasanya kan user-user ada yang semuanya maksimal banget tuh bannya. Nah, semakin besar ban kita, ukuran ban kita, itu pasti dari segi cipratannya lebih banyak. Jadi ayo kita user-user supermoto, kalau pas hujan jangan egois ya, semua pasti akan basah sih memang kalau kepepetnya kita nggak bawa jas hujan. Tapi alangkah lebih baiknya kita jangan egois, kita ambil kiri saja dan kita tetap saling menghargai di jalan. Gitu. Poin nomor 3, pastikan ban kalian ini sih kayaknya udah universal lah ya. Ban kalian tuh jangan sampai kempes, terlebih untuk supermoto yang sudah banyak tubeless. Karena apa? Itu lebih riskan ketika ban kalian kempes dan posisinya sudah dalam modifan tubeless, itu lebih riskan, apa ya, agak gimana ya, nggak ngegrip banget gitu di aspal. Jadi untuk kalian yang user sudah di sumo dan sudah di tubeless, alangkah lebih baiknya kalian cek dulu kendaraannya dan isi angin aja dulu. Kepepetnya tidak ada nitrogen, kalian bisa isi angin biasa itu. Dan sebentar untuk poin keempat ya, sambil rokok dulu biar lebih chill ya. Nah, untuk poin keempat, ini saya juga sering lihat di user-user supermoto, apalagi anak kuliahan. Ya, saya tidak menjelekkan anak kuliahan sih, cuman saya sering lihat, beberapa kali saya lihat ya, dia tuh lebih sayang sepatunya daripada jari kakinya. Ya saya tahu sih, saya juga nggak punya sepatu branded macam-macam Adidas atau Nike, saya juga nggak punya. Dan saya notabene sepatu biasa aja sih. Itu saya sering lihat mereka lebih milih untuk tidak beralas kaki. Ya, bahasa Jermannya nyeker lah ya, bahasa Jermannya nyeker. Mereka lebih pilih nyeker, sedangkan ketika nyeker, entahlah ya, kalau motor trail jenis lain saya tidak tahu. Kalau untuk wear sendiri, ini tuh runcing sekali. Ketika kalian tidak beralas kaki itu rasanya udah kayak ditusuk. Jadi agak lebih riskan nggak sih? Ini juga menurut saya lebih baik dihindari kebiasaan ini. Ya, saya tahu memang kalian sepatunya mahal dan ya pasti dirawat dengan baik, tapi alangkah lebih baiknya kalian juga bawa ya minimal sendal jepit lah. Atau ketika kalian lupa, kalian bisa mampir dulu, nyeker sebentar nggak apa-apa sih, nggak beralas kaki sebentar nggak apa-apa, tapi mampirlah ke warung, ke Indomaret, ke Alfamart untuk beli sandal jepit yang biasa aja gitu. Jadi itu tuh antisipasi ketika kalian misal di perjalanan, kan nggak tahu ya yang bakal terjadi itu seperti apa. Ketika kalian untuk bawanya saja di kaki sudah tidak nyaman, itu akan lebih riskan dan lebih berbahaya. Menurut saya untuk kebiasaan seperti itu hilangkan saja. Bawa sendal serep, saya juga begitu kok. Kadang saya pergi kan memang pakai sepatu, ya kan, biar safety sih memang. Nah, ketika hujan datang, saya bungkus si sepatu saya ganti dengan sandal yang memang sudah saya persiapkan dari rumah. Jadi itu jauh lebih baik dan tidak membahayakan diri sendiri. Karena saya nggak tahu untuk motor yang lain bagaimana, tapi mungkin sih untuk di kakinya, di bagian kaki, footstep kaki dari si pengemudi itu pasti lebih runcing lah daripada motor-motor biasa. Kan memang motor trail juga didesain untuk biar dapat grip lebih, karena itu memang dibuat dari perusahaan pabrikannya biar lebih nyaman ketika untuk terabas, untuk main cross-crossan lah ya. Jadi ya itu aja sih.
Jadi dari 4 poin tersebut, tips and trik dari saya, semoga kalian bisa menerapkannya. Untuk yang lain-lain sih mungkin kalian bisa browsing aja sih, dari mulai ya cek kendaraan itu sih sudah universal, karena saya lebih pengen fokusnya di supermoto karena saya memang totally pecinta supermoto. Jadi saya memberikan tips ini demi keselamatan kalian dan demi kebahagiaan pengendara lain ketika hujan, karena ya beberapa banyak umpatan yang datang kepada user supermoto ketika hujan malah dia gaspol. Dia berprinsipnya ya udahlah, nyiprat-nyiprat gak masalah, ntar juga pulang ganti, ntar pulang mandi. Tapi mulai sekarang tolong hilangkan kebiasaan seperti itu, kasihan juga. Kita kan juga nggak sendiri di jalan, juga peruntukannya kan buat semua kendaraan, bukan hanya kita saja. Oke, gitu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian bisa menerapkan tips and trik dari saya sehingga nantinya akan lebih nyaman ketika di jalan tuh saling bertoleransi. Gitu aja. Thank you yang udah nonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dan jangan lupa yang belum subscribe, belum like, silahkan subscribe dan like channel saya biar saya cepet monet dan beli kamera bagus. Oke, gitu aja. Thank you. See you. Jangan lupa ngopi.